Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan beasiswa untuk program magister atau S2 bagi teman-teman lulusan bidik misi atau lulusan KIP kuliah. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada beasiswa KIP kuliah S2. Belum ada ya, sampai sekarang belum ada beasiswa KIP kuliah S2 atau bidik misi S2. Akan tetapi teman-teman lulusan bidik misi atau KIP kuliah yang pengen lanjut ke program S2, pemerintah tetap memberikan beasiswa yang bisa memfasilitasi. Nah, jika S1 itu ada KIP kuliah, beasiswa unggulan, kemudian beasiswa Indonesia Maju dan lain sebagainya. Di jenjang S2 dan S3, pengelolaan beasiswa ada di tangan LPDP Kementerian Keuangan. Nah, nanti juga akan banyak tawaran beasiswa S2 sesuai dengan jenisnya masing-masing. Termasuk teman-teman lulusan KIP kuliah atau lulusan bidik misi juga bisa apply di jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Nah, coba kita langsung saja gali berkaitan dengan program beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Ini sekilas data jumlah pendaftar dan jumlah lulusan ya. Terakhir di tahun 2024 pendaftar LPDP ini sampai 52.839 dan yang dinyatakan lolos hanya 8.592. Teman-teman yang dinyatakan lolos ini tidak hanya kuliah di dalam negeri saja, tetapi juga banyak yang keluar negeri. Nah, ini kesempatan menarik bagi teman-teman yang mungkin bisa explore ke luar negeri, ya manfaatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Lalu ini adalah jenis program beasiswa yang ditawarkan. Ada afirmasi, ada prioritas, ada targeted, ada umum, ya dengan total rincian seperti ini. Nah, berkaitan dengan teman-teman KIP kuliah, lulusan KIP kuliah, itu tentu masuknya ke program afirmasi atau mungkin daftar ke program umum, yakni beasiswa reguler. Afirmasi yang mana Kak? Ini ada daerah afirmasi, ada penyandang disabilitas, ada prasejahtera, ada putra putri Papua. Ya disesuaikan aja. Kira-kira teman-teman kalau daerahnya masuk daerah afirmasi ya silahkan pakai beasiswa daerah afirmasi. Kalau kategori penyandang disabilitas ya bisa coba yang ini. Kalau nggak masuk kategori daerah afirmasi, nggak masuk kategori penyandang disabilitas, kemudian nggak masuk kategori putra putri Papua, ya silahkan daftarnya ke prasejahtera. Kita lihat grafiknya di tahun 2024 yang lolos itu ada 952. Jadi banyak ya teman-teman, di samping untuk beasiswa daerah afirmasi yang relatif banyak di sini 1254. Jadi untuk teman-teman lulusan bidik misi atau KIP kuliah bisa pakai afirmasi ini, atau kalau memang dengan keterbatasan ketentuan yang ada, kalian juga bisa pakai beasiswa reguler, di mana kuota di tahun 2024 mencapai 1887. Ya tentu banyakkan prasejahtera ya, sebenarnya kuotanya relatif di angka 952, kan ini dikhususkan untuk teman-teman kategori tidak mampu. Nah, bagaimana dengan beasiswa LPDP di tahun 2025 ini? Nah, kapan pendaftaran seleksi LPDP tahun 2025? Ternyata di awal Januari sudah dibuka. Pendaftaran sudah dibuka dari 17 Januari sampai 17 Februari. Kemudian ada seleksi administrasi. Kalau merasa dinyatakan nggak lolos, kalian bisa mengajukan sanggah. Kemudian ada shortlist pendaftar yang submit di kampus mitra. Lalu pengumuman peserta seleksi substansi program bundling, seleksi bakat skolastik, dan seterusnya. Setiap tahun biasanya pendaftaran program LPDP ini dibuka 2 tahap, yakni di awal tahun dan nanti di pertengahan. Jadi ini kan pengumuman hasil seleksi substansi kan 19 Juni. Biasanya Juni-Juli itu juga nanti akan dibuka pendaftaran seleksi LPDP tahap kedua. Jadi yang nggak bisa ikut seleksi tahap pertama gara-gara belum lulus, nanti bisa daftar di seleksi tahap kedua.
Jadwalnya belum rilis untuk seleksi tahap kedua tahun 2025. Nah, ini tahapan seleksinya mendaftar secara online, kemudian ada seleksi administrasi, sudah punya LOA atau belum. Kalau sudah memiliki LOA, maka peserta wajib mengikuti simulasi SBS sesuai jadwal yang ditentukan, langsung ikut seleksi substansi. Tapi kalau belum memiliki LOA, harus seleksi bakat skolastik dulu, baru seleksi substansi, baru penetapan. Kemudian komponennya apa saja? Komponen di tahun 2025 itu ada dana pendidikan, dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian tesis, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi jurnal internasional, kemudian ada dana pendukung, banyak juga. Kemudian ini untuk khusus disabilitas ada dana aplikasi visa pendamping dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian pelajari sendiri. Yang pasti untuk dana SPP clear ya. Kemudian untuk bantuan biaya hidup juga clear. Nah, ini secara umum ya. Jadi tadi beasiswa afirmasi, targeted, bundling, dan beasiswa umum. Ini beasiswa umum, ini syaratnya beasiswa reguler, seluruh WNI yang menyelesaikan jenjang pendidikan D4 atau S1 atau jenjang pendidikan S2 untuk yang S3. Untuk magister maksimal 35, untuk doktor 40. Dosen tetap dengan NIDN magister 42, doktor 47. Kemudian ada syarat bahasanya, ini TOEFL, syarat IPK minimal 3,0 untuk magister. Kemudian proses seleksinya seperti ini. Perguruan tinggi tujuan studi adalah 100 perguruan tinggi terbaik dunia. Ini untuk yang reguler. Kemudian beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini tidak perlu kita bahas ya, nanti kalian simak sendiri. Kemudian beasiswa parsial, lanjut kita ke afirmasi. Afirmasi putra putri Papua ini khusus untuk teman-teman Papua. Kemudian ini enaknya syarat bahasa tidak dipersyaratkan, IPK tidak dipersyaratkan, jadi lebih longgar. Kemudian beasiswa daerah afirmasi untuk magister dalam negeri tidak dipersyaratkan, dokter dalam negeri tidak dipersyaratkan, IPK bisa 2,5 untuk S2-nya. Jumlah daerah afirmasi meningkat ya, jadi 127 kabupaten kota dari 25 provinsi. Kemudian yang agak kita headline ialah beasiswa prasejahtera ini ya. Sasaran pendaftarnya siapa? Masyarakat yang berasal dari keluarga prasejahtera yang terdaftar dan aktif di data terpadu kesejahteraan sosial. Usia maksimal magister 42. Kemudian syarat bahasa, kalau dalam negeri tidak dipersyaratkan, tapi kalau luar negeri TOEFL ITP-nya minimal 500. Syarat IPK-nya minimal 3,0. Jadi bisa dalam negeri, tujuan studi ini kalau bisa 200 perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, silahkan teman-teman yang alumni bidik misi atau KIP kuliah bisa pakai beasiswa prasejahtera. Ini penyandang disabilitas dan seterusnya tidak perlu kita bahas. Tujuan kita adalah untuk menyajikan bahwa teman-teman yang pengen S2 itu ada ya, ada beasiswanya. Meskipun tidak ada beasiswa KIP kuliah S2, tetapi ada LPDP Prasejahtera yang didesain untuk memfasilitasi teman-teman kategori tidak mampu dan merupakan magister pertama di keluarganya.